Selamat pagi teman-teman Musafir Rock and Roll. Jumpa lagi dengan gue Jimmy. Kali ini gue coba berbagi informasi tentang pertanyaan apa aja sih yang kita dapatkan saat interview nanti. Seperti gue sering bilang, pertanyaan yang akan ditanya adalah pertanyaan yang berasal dari formulir DS160 yang kalian isi. Pertanyaannya itu ya seputar di mana kalian bekerja, perusahaan kalian itu di bidang apa, kalian mengerjakan apa, kalian ingin menuju mana, kalian menginap di mana, dan lain sebagainya. Jadi saat tanggal 5 Juni lalu, saat gue interview, sebelum kita ditanya, ada antrian yang ada di depan kita. Dan kita bisa mendengar beberapa pertanyaan, kita bisa mendengar walaupun ada beberapa loket. Dari beberapa loket itu kita bisa mendengar percakapan mereka. Oh, mereka ditanya A, mereka ditanya B, mereka ditanya C. Jadi saat itu ada seorang perempuan, sepertinya dia berasal dari Eropa Timur sepertinya ya. Dia membawa penerjemah karena dia tidak bisa bahasa Indonesia dan dia tidak bisa bahasa Inggris. Saat itu dia ditanya tentang sudah kemana saja. Jadi si wanita ini menjelaskan bahwa dia pernah ke Azerbaijan, dia pernah ke Turki, dia pernah ke beberapa tempat lainnya. Dan dia ditanya tentang apa tujuan kamu ke Amerika. Saya tidak mengikuti detail pertanyaan dia karena saya konsen terhadap saya sendiri. Maksudnya saya sudah mempersiapkan jawaban akan pertanyaan yang ditanya saya nanti. Jadi saat itu saya melihat ia mendapatkan kertas pink. Entah digagalnya di mana, saya kurang paham. Yang jelas yang ingin saya sampaikan adalah ia ditanya sudah kemana saja, sudah ke negara mana saja, apa tujuannya ke Amerika dan lain-lain. Kedua, saya mendengar ada pertanyaan lainnya dari interviewer yang lain kepada pemohon visa yang lain. Saat itu seorang bapak-bapak, dia ditanya tentang apakah kamu bekerja di bidang agriculture, pertanian. Namun bapak itu bingung menjawabnya karena sepertinya bapak itu nggak bisa bahasa Inggris. Terusnya dia ditanya apakah kamu punya farm, apakah kamu punya ladang, dan lagi-lagi bapak itu juga bingung. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah ia pun mendapat pertanyaan berasal dari DS160 yang dia isi. Mungkin si bapak ini juga memberikan pernyataan bahwa dia mempunyai usaha di bidang pertanian, ladangnya sebesar sekian hektar mungkin ya. Jadi petugas interviewer ini pun bertanya lagi-lagi berdasarkan isi formulir DS160 yang kita isi. Untuk bapak ini saya kurang paham apakah dia mendapatkan kertas merah atau kertas putih, saya kurang paham. Lantas bagaimana dengan saya sendiri? Saat itu saya mendapat petugas interviewer laki-laki bisa berbahasa Indonesia. Oh ya, untuk teman-teman yang tidak bisa berbahasa Inggris jangan ragu karena kita dipilihkan, kita bisa memilih, maksud saya, mana petugas yang bisa bahasa Indonesia, mana yang tidak. Jadi jangan khawatir, untuk teman-teman yang tidak bisa bahasa Inggris sama sekali, jangan khawatir karena petugasnya bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oke, balik lagi dengan gue tadi, ditanya apa saja. Jadi saat itu gue ditanya dengan petugas interviewer, maksud gue ditanya dengan petugas interviewer yang laki-laki. Dia bertanya kepada gue, membuka obrolan, apa kabar? Gue pun menjawab, kabar baik. Kemudian dia bertanya, apakah kamu seorang graphic designer dan fotografer? Gue jawab, ya. Dari mana dia tahu gue kerja sebagai graphic designer dan fotografer? Dari
formulir DS160 yang gue isi. Karena di formulir DS160 yang gue isi, gue menyatakan bekerja sebagai seorang fotografer dan graphic designer. Oke, dia mencocokkan. Dan kemudian pertanyaan keduanya adalah, apakah kamu bekerja di perusahaan ini? Coba jelaskan gitu. Terus saya bilang, ya saya kerja di perusahaan ini, perusahaan yang bekerja di bidang, ya gue jelaskan perusahaan yang tempat gue bekerja itu, gue jelaskan bahwa perusahaan ini bergerak di bidang bla 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 bla. Kemudian gue jelaskan tugas gue adalah membuat beberapa konten desain seperti flyer, brosur, poster, ID card, dan lain-lain. Jadi si petugas ini mencocokkan isi formulir DS160 dengan jawaban gua, dan jawaban itu pas. Oke. Pertanyaan selanjutnya yang saya dapat adalah, apa tujuanmu ke Amerika? Ini pertanyaan yang sangat sering ditanya oleh kita, dan gua menjawab jalan-jalan. Kemudian gua memakai bahasa Inggris, ini kesalahan gue. Jalan-jalan and take some picture, gue bilang gitu. Oke, oh lagi-lagi dia menyocokkan. Oh benar. Ya kesalahan gue mungkin gue memakai bahasa Inggris. Harusnya kalau memakai bahasa Indonesia aja. Lantas kemudian si petugas interviewer ini bertanya kepada gue gitu. Do you have family or friend in America? Apakah kamu punya kerabat atau teman di Amerika? Dia menyocokkan lagi. Di formulir DR160 gue bilang tidak, dan gue menjawab pertanyaan dia adalah tidak, no, gue bilang saat itu. Oke, dia tersenyum gitu kan. Dan pertanyaan selanjutnya dia bertanya dalam bahasa Inggris. Di akhir pertanyaan dia bertanya dalam bahasa Inggris, yang jujur gue nggak tahu. Jadi yang ingin gue sampaikan, ketika kalian memakai bahasa Indonesia, konsenlah pakai bahasa Indonesia, jangan dicampur pakai bahasa Inggris. Karena ketika kalian campur pakai menggunakan bahasa Inggris, dia akan menggunakan bahasa Inggris juga. Jadi saat itu gue jawab ya, padahal gue sama sekali nggak tahu. Mungkin itu sebuah keberuntungan gue. Dan nggak lama kemudian dia memberikan kertas putih yang artinya di approve. Kemudian dia berkata selamat jalan-jalan, dan gue bilang terima kasih banyak. Jadi yang ingin gue sampaikan dalam video ini adalah pertanyaan-pertanyaan itu seputar isi DS160 yang kalian isi. Kalian kerja di mana, kalian sekolah di mana, kalian ingin menuju negara bagian mana. Kalau bisa misalnya ketika kalian ingin menuju ke New York, kalian bisa menjelaskan ke titik-titik mana saja di New York yang ingin kalian tuju. Oke, setelah itu, oh ya, kalian mungkin juga akan mendapat pertanyaan berapa lama kalian berada di Amerika. Jangan pernah menjawab lebih dari 2 minggu, walaupun kalian nantinya mendapat izin 6 bulan dari imigrasi saat melewati imigrasi, tapi jangan digunakan sampai lebih dari 6 bulan. Pertanyaan lainnya, ya mungkin dengan siapa kalian ingin menuju Amerika, apakah sendiri atau bersama keluarga, kalian pergi di bulan apa, dan lain sebagainya. Oke, gue pikir cukup sampai di situ dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya, silahkan komen. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih. Gua doain untuk teman-teman yang bentar lagi maju untuk interview, semoga bisa menjawab dengan tenang, bisa menjawab dengan baik, dan berhasil mendapatkan visa Amerika. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Musafir Rock and Roll.